Kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah suatu peristiwa yang sangat spektakuler, yang insya Allah kejadian ini hanya sekali sepanjang perjalanan dunia ini. Apa gerangan peristiwa spektakuler tersebut? Tak lain adalah diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik langit pertama sampai langit ketujuh, menuju ke Sidratil Muntaha, berdialog dengan Allah. Setelah segalanya selesai, kembali lagi ke permukaan bumi. Kedengarannya biasa saja. Lalu kenapa dia spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, saat itu perjalanan paling cepat pakai kendaraan kuda. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Makkah Palestina saat itu pakai kuda? 1 bulan. PP 2 bulan. Sementara Nabi menceritakan kejadian Isra Mi'raj ini berangkat bukan 1 malam. Ayat mengatakan lailam, sebagian malam saja. Yang namanya 1 malam dari maghrib sampai subuh. Tapi ini Allah menjelaskan lailam, sebagian malam saja. Dek nagena siweni, tidak cukup 1 malam. Maka mereka tidak percaya. Bahkan Abu Jahal bilang, gila ini Muhammad. Masa dari Masjidil Haram bedek tadi malam, pagi ini ada lagi di sini. Mereka tidak masuk akal. Kenapa? Kejadian itu tidak mungkin bisa terjadi. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan Muhammad yang punya mau, tapi Allah yang punya mau. Kita simak firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Kurang lebih terjemahan ayat ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Terima beres. Sama saja saya. Saya kasih contoh sederhana. Saya diundang ceramah ke Batu Licin. Saya berangkat jam 8 pagi dari Makassar. Tanpa sepengetahuan saya, ternyata ada semut ikut di kantongku. Jam 8 saya pergi. Tiba jam 9. Khotbah jam 12. Santap siang jam 1, jam 2 balik ke Makassar, jam 3 sebelum jam 4 saya sudah tiba di Makassar. Ternyata semut ini keluar dari kantong dan cerita kepada temannya semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Batu Licin. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi? Dia bilang tadi pagi, jam 8. Ada mah kau lagi siang di sini? Dia bilang, buktinya kau lihat matok ada di depanmu. Kata semut yang lain, tidak masuk di akal. Kau baru keluar saja dari rumah, dia enjak ke mobil, mati kau, nalepo ke oto. Kata semut, betul yang kau bilang, kalau saya jalan, ini bukan saya jalan. Saya numpang di kantongnya Ustadz Das'ad, dari rumahnya ke bandara naik mobil, dari bandara ke Batu Licin pesawat, pulang juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul juga saya datang Batu Licin. Tidak masuk di akal. Semut bisa PP Batu Licin beberapa jam saja. Tapi bukan semut yang jalan. Siapa? Das'ad Latif yang jalan. Dia numpang di kantongnya Das'ad. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra Mi'raj. Bukan Nabi yang jalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kejadian Isra dan Mi'raj yang kita peringati seperti bulan saat ini, bulan Rajab. Selalu diingatkan buat kita Isra dan Mi'raj. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nabi diisrakan? Untuk apa Nabi diperjalankan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1, tahun gajah. Tahun lahirnya Nabi. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah, dengan izin Allah dihancurkan. Yang kedua, tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita?
Karena dua orang yang paling mencintai dan dicintai oleh Nabi meninggal pada tahun yang sama. Satu, kakek beliau Abdul Muttalib. Dua, istri beliau Khadijah meninggal pada tahun yang sama. Maka Nabi pada saat itu menyebutnya disebut tahun duka cita. Mestinya wana Nabi tak sedih, Nabi duka cita. Pada saat Nabi berduka, datanglah perintah Allah melalui malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa dia jalan-jalan. Saya mau hibur dia. Kemana? Bukan ke Bali. Kemana? Bukan ke Eropa. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, saya saja pernah diundang ceramah ke Istana Wakil Presiden. Bangga saya. Undangan saya itu saya pertontonkan semua kepada keluargaku di kampung. Hei, kita kocule. Kau lihat ini. Saya diundang ke Istana Wakil Presiden. Baru Istana Wakil Presiden kita sudah bangga. Bagaimana kalau Allah yang mengundang? Allah mengundang malaikat melalui Jibril. Allah mengundang Muhammad. Muhammad, datang kau menghadap kepada Allah. Untuk apa? Nah, ada pertanyaan. Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak dari Masjidil Haram langsung naik ke langit? Kan boros. Dari Mekah bisa langsung ke langit. Dari Madinah bisa langsung ke langit. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Kenapa mesti mutar-mutar? Kan bisa dari Mekah langsung ke atas langit. Allah menjawabnya dalam ayat berikutnya. Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa saja yang Allah perlihatkan kepada Nabi? Luar biasa perumpamaan. Nabi pernah melihat ada seorang petani yang menanam satu biji. Menanam satu biji. Hebatnya begitu dia tanam langsung tumbuh. Hebatnya lagi langsung berbuah. Luar biasanya lagi begitu dipetik buahnya muncul buah baru. Petik buahnya muncul buah baru. Subhanallah. Tanam langsung panen. Di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Makutani Nabi tak bertanya Nabi kepada Jibril. Ya Jibril, siapa gerangan itu? Hebat sekali. Tanam langsung panen. Jibril menjawab, itulah umatmu waktu hidup di dunia rajin bersedekah. Membangun masjid, membantu panti asuhan, membantu janda-janda tua, membantu fakir miskin. Itu mereka yang punya lahan tanam langsung tumbuh dan langsung panen. Allah telah menyediakan lahan di dunia. Silahkan ambil lahan-lahan itu. Lahan itu berupa pembangunan masjid. Lahan itu berupa anak yatim. Lahan itu berupa orang miskin. Di masa-masa pandemik seperti ini. Berapa banyak orang di PHK. Berapa banyak orang punya utang-utang online. Kalau Anda mampu. Kalau Bapak Ibu mampu. Ringankan beban itu. Itulah tanaman yang tidak pernah habis-habisnya. Lalu Nabi lagi ada melihat seorang manusia. Yang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya. Dia hancurkan mukanya. Dia makan bangkai di depannya. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril siapa itu? Jibril menjawab, itu orang yang suka cerita kejelekannya. Yang suka menyebar-nyebar fitnah. Lalu ada lagi Nabi melihat manusia yang pikulnya. Dia ambil beban, dia pikul. Tapi dia tidak mampu. Dia berkata kalau bahasa Indonesia, beratnya. Tapi dia tambah lagi. Beratnya, dia tambah lagi. Dia bilang berat sekali, tapi dia tambah. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Dia tahu berat tapi dia tambah bebannya. Dia tahu sendiri berat tapi dia tambahnya lagi. Kata Jibril, itulah umatmu yang diberikan beban pikul. Diberikan amanah tapi dia tidak mampu memikulnya. Dia tahu tidak mampu jadi wali kota tapi dia jadi wali kota. Dia tahu tidak mampu jadi gubernur. Dia jadikan gubernur. Itulah orang-orang yang tidak mampu memikul beban yang diberikannya. Amanah yang diberikan dia tidak mampu memikulnya. Banyak yang dilihat oleh Nabi tapi waktu terbatas. Naiklah Nabi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Menuju ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Ketika sampai di Mustawa, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, saya tidak bisa masuk area ini. Kamu saja yang diizinkan Allah. Kalau saya masuk wilayah ini, hangus tubuhku. Tidak bisa kami masuk ini. Ini wilayah khusus. Kamu saja yang masuk. Temani saya Jibril. Jibril menjawab, tidak bisa. Kalau saya masuk daerah ini, hangus saya pudah tubuh. Masuklah Nabi. Begitu Nabi masuk, dengar jawaban
kedengaran salam dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itulah yang kita baca ketika kita tahiyat, dialog antara Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka Bapak ketika baca tahiyat jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kenapa? Di situ terjadi dialog antara Allah dengan hambanya. Jangan tahiyat assalamualaikum. Ini namanya dialog. Dialog, saya bicara, Bapak dengar. Bapak bicara, saya dengar. Itu namanya dialog. Kalau Bapak bicara, saya juga bicara, itu namanya bertengkar. Solat itu dialog antara Allah dengan hambanya. Maka ketika solat, tartil, bacaan-bacaan solatmu, jangan kau buru-buru. Orang saya tanya, kenapa cepat sekali? Kau solat duhur tidak cukup 2 menit. Apa dia bilang? Kan saya sudah hafal Ustaz. Dari kecil saya solat, saya sudah hafal mati bacaannya. Kalau hafal saja kau cuma bilang begini. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Tapi solat itu ada rukun-rukunnya. Solat itu ada tertib-tertibnya yang harus kita lakukan. Nah selesai. Lalu ketika berdialog dengan Allah, Muhammad berkata, ya Allah, hambaku ini kan kecil-kecil. Hambaku ini kan pendek-pendek umurnya. Bayangkan Pak, Nabi Nuh berdoa 900 tahun baru Allah kabulkan. Mana ada umatnya Nabi Muhammad ratusan tahun. Sedikit sekali di atas 100 tahun. Rata-rata 60-70 sudah panen. Maka Nabi berkata, ya Allah, umatku ini pendek umurnya, kecil-kecil pula. Kasih kami keistimewaan. Allah berfirman, Muhammad, saya kasih kau amal yang tidak pernah kuberikan sebelummu, yang tidak pernah kukasih sebelummu. Inilah solat 50 kali sehari semalam. Turun Nabi. Langit pertama tidak ada masalah. Di langit kemudian ketemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, Muhammad, apa oleh-oleh untuk umatmu dari Allah? Alhamdulillah, Allah kasih saya solat 50 kali sehari semalam. Malaikat Nabi Musa berkata, berapa Muhammad? 50. Tidak salah. Umatku saja besar-besar kuat-kuat. Tidak mampu itu kalau 50. Kau naik lagi minta keringanan. Nabi naik, dikurangi 5. Turun, kata Nabi Musa, masih banyak. Naik lagi, dikurangi 5. Masih banyak, naik lagi. Mondar-mandir. Setiap kali naik dikurangi 5, terakhir tinggal 5. Nabi Musa berkata, masih banyak bos. Kalau bahasa kita, masih banyak itu. Di sini kelihatan cerdasnya Nabi. Kata Nabi, setiap kali saya naik 5 kali kurang. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada yang bisa dapat. Sebentar ke Muhammad. Musa, nanti kita lihat. Ternyata apa yang dicemarkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5 Pak. Masih ada yang hari Jumat saja datang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Bagaimana kalau jadi 50 Pak? Tidak ada waktu lagi menjadi pedambang. Bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam? Tidak ada lagi waktu untuk dagang. Keluar rumah, hayya 'alas shalah. Salat lagi, tunggu dulu, masuk lagi. Begitu keluar naik mobil, hayya 'alal falah, salat lagi. Alhamdulillah tinggal 5. Maka jangan sampai Bapak alaikan ini 5. Panjang perjalanan. Pulang Nabi. Dikisahkan kepada kaum Makkah waktu itu. Ayuhan nas, wahai penduduk Makkah, baru saja saya pulang dari Masjidil Aqsa. Wah, tidak ada yang percaya. Bahkan Abu Jahal pidato. Saudara-saudara sekalian bangsa Arab, inikah Muhammad yang kau percaya sebagai Nabi? Ternyata dia orang bohong, sudah gila. Katanya dia dari Masjidil Aqsa tadi malam. Hari ini sudah ada di Makkah. Tidak masuk di akal. Begitu juga kita. Diceritakan tentang sholat. Masih ada yang berkata, tidak usah. Saudaraku, hikmah terpenting dari cerita ini. Nabi ada masalah. Meninggal istri beliau. Sampai beliau berduka. Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah haji. Allah tidak perintah zakat. Tapi Allah perintahkan apa? Masam pajakku, sholat kau. Ada masalahmu, berduka, lagi sedih, ada masalah. Allah sampaikan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Jadi bapak-bapak, kenapa usaha saya selalu susah? Kenapa saya sudah 20 tahun merantau ke Batu Licin? Kerja tapi sampai sekarang tidak bisa selesai urusan saya. Tidak bisa bayar utang. Rumah tidak bisa, masih kontra-kontra sampai sekarang. Tidak usah cari kambing hitam. Koreksi bagaimana sholatmu.
Kalau sholat baik, insya Allah kecil buat Allah. Buktinya tidak masuk akal perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, tidak masuk akal, bisa terjadi dalam waktu beberapa saat saja. Tapi kalau Allah yang terjadi, kecil. Bagaimana caranya Ustadz? Kita ini hanya pegawai-pegawai, mana bisa naik haji? Itu menurutmu. Tapi menurut Allah ada cara lain. Allah kasih. Bagaimana caranya? Jangan pikir bagaimana caranya. Allah yang pikirkan caranya. Allah cuma minta dekati saya. Bagaimana cara dekati Allah? Salah satu yang paling baik, tunaikan sholatmu dengan baik. Orang kaya dekati Allah dengan sedekah. Orang miskin dekati Allah dengan bersabar. Pejabat dekati Allah dengan jabatannya. Silahkan dekati Allah dengan caramu masing-masing. Dan itu lakukan dengan istiqamah, teguh pendirian dan tidak pernah putus-putus. Sidang Jumat yang saya muliakan. Kisah Isra Mi'raj terlalu populer di antara kita. Bahkan tiap tahun kita dengar. Tapi semua itu tidak ada guna kalau pulang nanti tetap mengabaikan sholat. Makna terpenting, mari sholat. Kalau sholat kita tidak ada, bahasanya kalau di Makassar, Dasaat, ini puasamu. 40 tahun tidak pernah lepas. Ini hajimu 2 kali, umroh 4 kali. Ini kau bangun masjid, ini sedekahmu, ini silaturahmimu. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Apa kuncinya? As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Tidak ada kuncinya, tidak ada semua amalmu. Maka semua amal-amal dihapus. Semua ibadah-ibadah kebaikan hapus. Kenapa? Tidak ada passwordnya untuk masuk mengambilnya. Mudah-mudahan selesai khutbah Jumat ini, mari kita koreksi salat kita masing-masing. Yang sudah baik salatnya jangan puas sampai di situ. Tingkatkan dengan salat-salat sunnah. Yang sudah baik salat-salat sunnahnya jangan cukup sampai di situ. Hidupkan salat jamaah. Kalau tidak bisa 5 waktu adalah salat jamaah kita sekali 2 kali. Kalau tidak bisa di masjid, jamaah dengan teman perjalanan kita. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izaisil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.